Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca Al-Quran untuk menenangkan, mengademkan hati kita, jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ketentraman jiwa, ketenangan, serta keberkahan dalam hidup ini, di malam hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Dengan bacaan Al-Quran, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Nanti kita akan teruskan dengan sholawat dan mengkaji kitab Fadilah Amal di malam hari ini, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqat. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffaru nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Alam yatim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-sholata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhumuhumullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Mari kita bersolawat untuk membuat dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah tutupi, Allah ampuni, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholawat kita ini Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di halaman 400 yang punya kitab Fadilah Amal boleh dibuka. Kitab Fadilah Zikir. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wala yughrannakum billahil gharur. Dan jangan si penipu atau setan menipu kamu dengan dalih kemurahan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini Luqman 33, setan itu adalah penipu. Dan kata Allah, jangan kalian tertipu oleh penipu. Siapa? Setan. Dengan dalih, dengan alasan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan sampai setan menipu kita sehingga kita terus berbuat dosa. Karena merasa Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Gampang berdosa lagi juga nanti diampuni Allah. Karena Allah Maha Pengasih. Karena Allah Maha Pengampun. Gak apa-apalah maling hak orang lain, nanti tobat lagi. Nah, gak apa-apalah menzolimi orang lain, gak apa-apalah menyakiti orang lain, nanti juga Allah ampuni. Allah menyampaikan di dalam surat Luqman ayat 33, janganlah kalian dan jangan si penipu itu atau setan itu menipu kamu dengan alasan Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, yang masuk ke dalam jiwa kita kata-kata tersebut sehingga Allah benci kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam surat Maryam, At-tala'al ghaiba amit tahudzain darrahmani ahada. Kalla, adakah ia melihat yang goib atau ia telah mendapatkan janji dari sisi Allah yang Maha Pemurah bahwa dia akan mendapatkan kemuliaan di akhirat? Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan janji bahwa Allah Maha Pemurah bagi orang-orang yang dibisikin hatinya oleh setan. Tenang, sholat besok juga masih ada. Itu bisikan dari setan. Gampang, nanti minta ampun lagi sama Allah. Sekarang berdosa aja, maksiat aja. Allah tidak akan menjanjikan kepada orang yang seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga di dalam hadis Rasulullah SAW dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahu kepadamu
suatu amalan yang paling baik dan paling suci di sisi Rabbmu dan yang paling menaikkan derajatmu dan lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih baik bagimu daripada berjuang melawan musuh. Kamu membunuh musuhmu atau musuh membunuhmu? Jawab para sahabat, ya tentu. Beliau bersabda, zikrullah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Jadi Rasul menyampaikan bahwa ada yang lebih hebat daripada jihad di jalan Allah, daripada mengimpakkan emas dan perak di jalan Allah, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat lain menyebutkan dari Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah SAW ditanya, siapakah hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Kemudian baginda menjawab, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah lebih utama daripada orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau menjawab, walaupun ia memenggal orang-orang kafir di dalam perangnya atau orang yang musyrik dengan pedangnya sehingga pedangnya patah dan berlumuran darah, tetaplah orang yang banyak berzikir lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang itu. Masya Allah. Oleh sebab itu, zikir sendirian, zikir lisan, zikir hati, zikir bersama-sama, majelis-majelis zikir, majelis-majelis istighosah, majelis sholawat, datangi. Kita datang kepada majelis-majelis zikir karena lebih banyak, lebih hebat, lebih luar biasa di sisi Allah derajatnya. Lebih tinggi orang yang berzikir dibandingkan orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah, luar biasa. Sabda Nabi SAW yang berkenaan dengan keutamaan zikir kepada Allah itu jika dilihat dari keadaan secara umum, sebab dalam keadaan-keadaan tertentu bersedekah, berjihad, dan lain sebagainya adalah lebih utama daripada amalan lainnya. Jadi itu secara umum, bukan berarti sedekah gak usah, bukan. Sedekah kita lakukan, berjihad di jalan Allah lakukan. Berjihad itu bukan perang saja. Berjihad itu mencari nafkah, itu juga berjihad di jalan Allah. Kemudian menuntut ilmu juga berjihad di jalan Allah. Ibu-ibu yang melakukan melayani suami, membesarkan anak, itu juga berjihad di jalan Allah. Seorang guru mengajar, itu berjihad di jalan Allah. Seorang pedagang berjualan dengan niat ibadah, berbisnis, itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amal-amal tersebut menurut waktu-waktu yang tertentu pula. Sedangkan zikrullah dapat dilakukan setiap saat dan setiap keadaan, dalam kondisi apapun, dimanapun, sedang apapun, zikir selalu bisa kita lakukan. Sehingga zikir kepada Allah merupakan amalan yang paling penting dan paling utama. Baginda Nabi SAW bersabda, setiap sesuatu ada pembersihnya. Misalnya pakaian dibersihkannya dengan sabun, besi dibersihkannya dengan api, dan lain sebagainya. Dan pembersih hati, kata Rasulullah, adalah zikrullah. Zikir, mengingat Allah
dalam posisi duduk, berdiri, berbaring, apapun yang kita lihat, kita ingatnya kepada Allah. Kita makan ingat Allah, kita sholat ingat Allah, kita minum ingat Allah, kita berdagang ingat Allah, kita seminar ingat Allah, kita berjalan nyopir ingat Allah. Kita sedang ngajar ingat Allah, kita jadi petani di sawah ingat Allah, kerja di kantor ingat Allah, jadi artis ingat Allah, jadi pejabat ingat Allah, jadi anggota dewan ingat Allah. Masya Allah. Zikrullah. Jadi untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati ini adalah zikrullah, kata Rasulullah. Tidak ada sesuatu yang melebihi zikrullah dalam menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir sendirian atau bersama-sama bisa menyelamatkan kita dari azab Allah di dunia, di alam barzah, di alam mahsyar ataupun di akhirat. Zikrullah banyakin hari ini. Masya Allah. Nah, termasuk kita dengan Facebook ini sekarang sedang mengingat Allah, sedang zikir kepada Allah. Kita bacakan kitab Fadilah Amal, ini sedang zikir kepada Allah. Kita bersolawat sedang zikir kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kita baca Al-Quran sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga sedang zikir kepada Allah. Karena sebaik-baiknya zikir adalah sholat. Hadis tadi yang dibacakan menyebutkan bahwa zikrullah adalah pembersih hati. Dengan demikian terbukti bahwa zikrullah ialah amal yang paling utama. Sebab apa? Semua amalan dapat disebut ibadah jika dilakukan dengan ikhlas karena ingin dinilai oleh Allah, ingin dibalasnya oleh Allah. Itu ikhlas. Sedangkan sumber keikhlasan adalah hati yang bersih, qalbun salim. Atas dasar itulah para alim ulama berpendapat bahwa maksud zikir dalam hadis tadi adalah zikir dengan hati, bukan zikir dengan lisan. Kalau zikir dengan lisan bisa terhambat pada saat ada yang bertanya, berhenti zikir lisan itu. Pada saat kita di kantor, kita berhenti zikir lisan itu. Tapi zikir hati, walaupun kita sedang dimanapun, sedang bicara pun, hati terus berdetak dengan detakan tersebut. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sallallahu alaihi Muhammad. Terus walaupun mulut sedang berbicara, tapi hati terus berjalan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Maksud zikir dengan hati adalah hati senantiasa berhubungan dengan Allah, merasakan kehadiran Allah, merasakan Allah selalu melihat, menyaksikan, mendengar, dan selalu memberikan rezeki kepada kita, memberikan nafas kepada kita. Dalam setiap keadaan, sehingga tidak ada lagi keraguan bahwa zikir itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, orang yang telah mencapai tahap seperti itu, maka tidak mungkin ia meninggalkan ibadah. Sebab setiap anggota lahir dan batinnya mengikuti hatinya. Dengan apapun hati berhubungan, seluruh anggota badan akan mengikuti. Siapakah yang tidak mengetahui keadaan orang yang sedang mabuk cinta? Hatinya selalu terfokus kepada yang dicintainya. Sudah ngapain aja, panca inderanya, hatinya akan senantiasa terkoneksi kepada yang dicintainya. Itulah ketika orang itu selalu berzikir kepada Allah hatinya, maka akan connect terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hadis yang lain menyebutkan bahwa zikrullah adalah amal yang paling utama. Seseorang bertanya kepada Sayyidina Salman Al-Fariji, amal apakah yang paling utama? Jawabnya, apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Disebutkan di dalam Al-Quran, wala zikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah perkara yang paling besar.
di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabatku, ayat yang dibaca oleh Sayyidina Salman Al-Fariji tadi adalah ayat pertama dalam juz ke-21. Pengarang kitab Majlisul Abror berkata, hadis di atas tadi menyebutkan bahwa zikrullah lebih baik daripada sedekah, jihad, dan seluruh ibadah lain karena zikrullah sebagai tujuan, sedangkan ibadah lain hanya sebagai sarana dan alat. Masya Allah. Kita sholat tujuannya supaya ingat Allah. Kita puasa tujuan supaya ingat Allah. Kita berzikir, kita ingat Allah. Kita sedekah tujuannya supaya ingat Allah. Kita umroh dan haji tujuan supaya ingat Allah. Kita berbuat baik, kita datang ke masjid, kita etikaf supaya tujuannya supaya ingat Allah. Maka luar biasa. Ingat Allah atau zikrullah itu amalan utama. Kenapa? Karena setiap ibadah itu tujuannya zikrullah, tujuannya mengingat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bacakan buat saya pribadi dan buat sahabat-sahabat semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan kita istiqomah terus di dalam melakukan kebaikan. Dan saya doakan mudah-mudahan sahabat dimanapun berada, Allah berikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan hatinya. Dan jangan lupa untuk senantiasa berzikir dan ingat kepada Allah ketika melihat apapun, mendengar apapun. Ada kebaikan, ada keburukan yang kita lihat, maka hati kita ingat kepada Allah yang menggerakkan setiap apapun yang bergerak di muka bumi ini. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.